belajar dan keterampilan belajar. Selamat menyimak ya teman-teman. Bagian A, arti mengajar dan belajar. Nomor 1, pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Nah, ada beberapa prinsip umum tentang mengajar. Yang pertama adanya stimulation. Yang kedua, guidance atau bimbingan. Yang ketiga, direction atau mengarahkan. Dan yang keempat ada encouragement of learning atau memiliki keberanian dalam mengajar. Nah, nomor 2 ada pengertian belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Perubahan perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini biasanya berlangsung secara sengaja, dan kesengajaan itu sendiri tercermin dari adanya faktor-faktor berikut. Yang pertama, kesiapan atau readiness, yaitu kapasiti baik fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga adanya tujuan yang ingin dicapai. Bagian B, keterampilan dasar mengajar. Jenis-jenis keterampilan mengajar terbatas, mempunyai rentangan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dari yang mengimplementasikan guru sebagai pusat keaktifan sampai kepada penciptaan situasi yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara optimal. Ada jenis-jenis keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang terakhir adanya keterampilan pengelolaan kelas. Bagian C, tujuan keterampilan mengelola kelas. Yang pertama ada tujuan untuk siswa. Keterampilan mengelola kelas bagi siswa mempunyai tujuan. Misalnya dapat mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan membantu siswa agar mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas. Yang kedua, ada tujuan untuk guru. Bagi guru, tujuan keterampilan mengelola kelas adalah untuk melatih keterampilannya. Misalnya dalam mengembangkan keterampilan dalam memelihara kelancaran proses belajar mengajar secara efektif. Bagian D, komponen-komponen dalam keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Untuk bagian E, ada hal-hal yang harus dihindari oleh seorang guru. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, kesenyapan. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang keempat, penyimpangan. Yang kelima, bertele-tele. Dan yang terakhir,
pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Bagian terakhir, ada fungsi dan peranan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, fungsi instruksional. Maksudnya, seorang pengajar perlu membuat perencanaan terkait program pengajaran dan kemudian dilaksanakan program tersebut dengan baik. Nah, untuk fungsi yang kedua ada fungsi edukasional. Fungsi guru yang kedua adalah sebagai pendidik. Dan yang ketiga ada fungsi manajerial. Nah, di dalam kelas, guru juga harus bertindak sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelasnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman, pemaparan materi mengenai prinsip belajar dan keterampilan belajar. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.